Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustandi Munandar. Izin bertanya, apa hukumnya jika kita terpaksa, ada kata terpaksanya Pak, terpaksa bermuka dua untuk kepentingan karir dalam dunia kerja. Misalnya ketika kita berhadapan dengan atasan kita muji-muji atasan kita, tapi di belakang bersama teman-teman kerja yang lain kita malah mencelaknya. Iya. Gitu. Betul. Kalau kita mau jujur, ya itu bagian daripada sifat munafik namanya. Benar gak? Kan udah jelas, mau terpaksa kayak. Terpaksa itu malah justru jadi alasan. Terpaksa lagi. Kalau kita punya prinsip jadi orang, kita nggak bakalan ngarepin yang namanya makhluk. Betul nggak sih? Kenapa kita bersikap kayak begitu? Karena kita berharap sama makhluk namanya. Kalau andai kata gua nggak muji dia, andai kata kita nggak yang namanya ngangkat dia, ya, entar dia nggak demen sama kita, entar kalau dia nggak demen sama kita takut dipecat. Kalau misalkan kita dipecat, kita nggak punya duit. Berarti secara kagak langsung kita mempertuhankan daripada manusia. Assalamualaikum. Terpaksa. Orang mah kalau misalkan punya iman kepada Allah kuat, yang namanya ente bos hanya sekedar sebab anda mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ente customer, pelanggan adalah sebab Allah Ta'ala berikan yang namanya saya rezeki. Anda bukanlah segalanya buat saya. Walaupun Anda menjadi sebab untuk hidup saya. Assalamualaikum. Cakep gak tuh kata-kata gue tadi? Coba lu ulang lagi, gue aja lupa. Jadi jangan berharap sama manusia. Ya capek tuh berharap sama manusia. Nah kalau berharap manusia itu ya kita begitu jadi. Akhirnya kita nyari-nyari alasan. Bagaimana ya bagus, bagaimana kadang kita begini ya. Kita juga kepaksa ya. Ntar ujung-ujungnya kayak sekalian. Udah dah kita banyakin istighfar aja. Tapi perbuatan kita tetap salah. Jangan. Kalau misalkan bos kita ibaratnya bagus. Minimal gini deh kita tahu dia jelek nih. Udah kita jangan ngejilat. Udah ya kita diam aja udah. Nggak usah kita ikut orang-orang yang ibarat kata bareng-bareng untuk ngejilat bos kita tuh kagak usah. Kenapa? Karena kita tahu kebenarannya bos kita misal kata kagak bener. Bos kita buruk. Ya, jangan kita ikut-ikutan sama orang lain. Akhirnya jadi apa? Kita sama aja dengan yang lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Ingat, kalau kita patokan kepada manusia, ya, tadi capek, kecewa. Ingat, kalau kita berpatokan kepada Allah, ya memang butuh waktu terkadang. Tapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar buat kita. Yang penting satu buat kita orang beriman. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang penting takwa dulu sama Allah. Kalau udah takwa baru bicara mana jalan keluar ya Allah. Kalau udah takwa baru mana rezekinya ya Allah. Karena hak Allah Subhanahu wa taala sudah kita tunaikan dan Allah pasti akan menunaikan daripada hak kita sebagai hambanya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu sekalian. Menjaga Allah bagaimana? Bukan menjaga Allah kayak kita jaga anak bocah, bukan. Tapi hak-haknya Allah kita kerjain. Sholat udah apa belum? Dikerjain. Zakat udah belum dikeluarin kalau ada rezekinya. Sedekah udah belum kalau punya lebih daripada rezekinya. Puasa udah belum kalau Ramadan diperintahin. Segala macamnya. Baru setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah telah aku berikan semuanya hak-hakmu. Walaupun aku tahu aku banyak kurang. Sekarang bagaimana hak saya ya Allah. Bini saya udah rada ngomel baik ya Allah. Anak mana korengan ya Allah. Kontrakan belum dibayar bocor lagi ya Allah. Ntar Allah paham kita tuh insya. Dah.
Berarti harusnya kita serahkan ke Allah saja ya Ustadz. Berdoa semoga terhindar dari bos yang menyebalkan gitu ya Ustadz. Betul, apalagi bosnya perempuan bahaya tuh. Astagfirullah ya Allah. Kalau perempuan kan ya sebenarnya aja salahnya aja bener apalagi bener ya. Double dong nyebelinnya ya Ustadz. Astagfirullahaladzim. Baiklah pemirsa Damai Indonesiaku, kita masih akan kembali ya di segmen berikutnya. Kita dengarkan nasihat lagi dari guru kita yakni Ustadz Ahmad Khan. Dan kita juga masih memberikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya melalui akun Instagram dari Damai Indonesiaku @damaiindonesiaku_TV1. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda berikut ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali untuk Anda.